Shalom teman-teman, selamat datang kembali dalam acara Orbit, yaitu ngobrol seru bareng kita. Perkenalkan, nama saya Susan dari PDPKK Emmanuel dan Cita Sudi Center. Hari ini kita mau membahas tentang kuasa kegelapan. Apakah benar kita sebagai seorang Kristiani masih bisa terkena kuasa kegelapan? Bagaimana caranya agar kita dapat lepas dari kuasa gelap? Yuk, kita akan melanjutkan pembahasan yang seru mengenai kuasa kegelapan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Nicholas Gustono. Beliau adalah seorang praktisi pelayanan kuasa kegelapan dari PDPKK Emmanuel dan Cita Sudi Center yang sudah melayani sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Kurang lebih 15 tahunan lah. Pak Niko sudah banyak melayani di berbagai kota yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Mari kita sambut Bapak Nicholas Gustono. Selamat malam. Malam, Pak Niko apa kabar? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang kuasa kegelapan ya Pak Niko. Saat ini kuasa kegelapan biasanya identik dengan dunia mistis, santet, perdukunan, dan yang lain-lain. Tapi kita sebagai umat Kristiani tentu tahu kuasa kegelapan bukan cuma itu. Sebenarnya menurut Pak Niko, kuasa kegelapan itu apa sih? Oh ya, baik. Kita sebagai manusia adalah makhluk, adalah sebagai suatu individu nyata. Kemudian kita juga makhluk roh. Di dalam dunia roh, ini ada suatu kerajaan terang dan kerajaan gelap. Kerajaan terang pastinya dipimpin oleh Tuhan kita. Nah, kekuatan-kekuatan di luar itu boleh dikategorikan sebagai suatu kekuatan gelap yang dipimpin oleh seorang kuasa gelap yang dipimpin oleh seorang, ya boleh dibilang iblis lah, ya begitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Apa saja sih sebenarnya yang masuk dalam golongan kuasa gelap? Apakah dosa juga termasuk ya dalam kuasa gelap, Pak Niko? Begini, yang disebut kuasa gelap adalah satu kekuatan di luar Tuhan, jelas dipimpin oleh makhluk roh dia ini ya, yang kita sebut iblis. Nah, ini termasuk suatu golongan kuasa gelap. Iblis dan antek-anteknya yang disebut roh jahat, ya keseluruhannya disebut setan. Kalau dosa itu tidak termasuk suatu kuasa gelap, tapi dosa itu merupakan pintu gerbang di mana kita manusia bisa dikuasai oleh kuasa gelap. Ya, jadi kalau dosa itu bukan kuasa gelap. Oke, dosa bukan kuasa gelap, tapi pintu masuk gerbang kuasa gelap ya. Iya. Gitu ya Pak Niko. Terus berarti dosa dapat menyebabkan kita terkena kuasa gelap dong ya Pak Niko ya? Pastinya. Gitu ya, oke. Caranya, gimana caranya supaya kita tidak terkena kuasa gelap Pak Niko kalau gitu? Karena manusia kan umumnya ya masih berdosa lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita tidak terkena kuasa gelap, jelas kita harus hidup di dalam Tuhan. Ya, kita hidup di dalam Tuhan sudah pasti kita dituntun oleh Allah untuk menjauhi dosa, perbuatan-perbuatan antikristus. Nah, di situ ada satu kekuatan yang ingin selalu menyerang manusia, menghambat kuasa gelap ini, ingin menghambat hubungan kita terhadap Allah. Dalam perbuatan-perbuatan dosa itu, kita mempunyai suatu kekuatan dari ilahi untuk melawannya. Jadi hiduplah, kata kuncinya, keywordnya, di dalam Tuhan. Supaya terhindar dari pintu gerbang masuknya kuasa gelap tersebut. Ya, begitu. Baik Pak Niko. Tapi bukan kalau kita sebagai orang Kristen, Pak Niko, kan kita sudah dibaptis sih, sebenarnya roh Allah sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Bukankah seharusnya berarti kita nggak bisa kena kuasa gelap, Pak Niko? Kita dibaptis, baptis merupakan satu sakramen,
petanda di mana kita ditebus oleh Yesus Kristus. Di situ memang betul telah terjadi eksorsisme awal. Kita menolak setan. Pertanyaan saya, setelah Anda dibaptis, keluar dari gereja, apakah Anda tetap hidup di dalam Tuhan? Kata kuncinya lagi, saya mengadakan pelayanan justru banyaknya adalah orang-orang yang sudah dibaptis, yang dikuasai oleh roh kegelapan. Ya, jadi ada, kalau nggak salah saya ingin menjelaskan ya, itu ada di KGK, kalau nggak salah di KGK 1264 tentang konkupensia. Ya, bahwa kita sudah dibaptis menjadi anak Allah, ditebus oleh Yesus Kristus, tapi luka akibat dosa asal tetap melekat kita, sehingga kita tuh cenderung melakukan dosa. Nah, ini apakah kita bisa mempertahankan ini setiap saat? Jadi pertanyaan. Nah, ya, itu jawabannya. Oke, berarti seseorang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kata kuncinya tadi kan tidak melakukan dosa ya Pak Niko ya. Berarti kalau dia tidak melakukan dosa, dia apakah dapat terkena kuasa gelap juga? Terkena kuasa gelap saya kategorikan dua ya. Satu, diserang oleh kuasa gelap dan ditaklukkan kuasa gelap. Saya meyakini bahwa kita orang Kristiani di mana kita merupakan anak-anak Allah tetap diserang oleh iblis, kuasa gelap. Tetapi kalau kita hidup di dalam Allah, kita tidak mampu ditaklukkan oleh dia. Kalian boleh baca kisah Ayub. Pada zaman itu Ayub adalah orang yang paling dekat sama Tuhan. Tetapi atas izin Tuhan, beliau diserang oleh si jahat. Namun si jahat tidak bisa menaklukkan dia. Dia tetap bersatu dengan Allahnya. Itu. Jadi kalau zaman dulu kan iblis menyerang Ayub nih. Kalau di zaman sekarang modern ini nih, bagaimana cara kerja dari kuasa kegelapan, Pak Niko? Kalau kita berbicara tentang cara kerja kuasa kegelapan jadi panjang, tapi saya ambil pendek-pendeknya aja ya. Kuasa gelap ini dia mempunyai satu motivasi atau keinginan, yaitu menghancurkan kehidupan manusia, memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Maka dengan segala cara dia melakukan intervensi kehidupan manusia. Yang pertama, dia bisa cara dengan terang-terangan, sehingga dampaknya kelihatan. Ya. Yang kedua itu, dia halus, seolah-olah ini bukan setan, bukan kuasa gelap. Mungkin orang ini sakit jiwa, sehingga dia pergilah ke dokter psikiater, dokter psikolog, tetapi tidak menolong. Nah, terus tipe-tipenya juga, dia bisa menyamar menjadi malaikat terang lah, penolong. Dia bisa masuk ke dalam ajaran-ajaran baru untuk mengelabui. Nah, dia selalu mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan anti Allah. Influence. Ya. Kemudian dia juga bisa menekan manusia. Pikiran, kehendak, yaitu jiwa ya. Dan juga dia bisa menguasai seluruh tubuh, jiwa, dan roh. Begitu cara kerja dia, sangat luas. Baik. Terus bagaimana kita mengetahui jika kita atau orang terkena kuasa kegelapan? Ini harus mempunyai kemampuan discernment yang cukup matang, di mana kita sebagai pelayan Tuhan, atau katakanlah kita adalah orang-orang anak Allah,
harus mengadakan hubungan yang dekat dengan Tuhan, minta karunia pembedaan roh. Ya, memang betul. Di dalam pengalaman pelayanan saya, sering gejala yang terjadi itu hampir sama dengan orang sakit jiwa. Nah, di sini kita harus mempunyai kemampuan discernment. Ini pengaruh roh kegelapan atau sakit jiwa. Kalau sakit jiwa, iya dia harus ke dokter. Oke, kalau dia mengalami serangan kuasa kegelapan, dia harus ke Yesus. Begitu. Apakah sebenarnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari kan kita lihat ada pengusiran setan gitu ya, tapi kita tidak tahu mereka menggunakan kuasa dari mana ya. Apakah sebenarnya setan dapat mengusir setan, Pak Niko, dan bagaimana caranya? Sebetulnya di Alkitab tertulis ya bahwa setan tidak mungkin bisa mengusir setan. Namun saya ingin menjelaskan sedikit cara kerja setan. Setan ini kerjanya adalah sistem pangkat dan teritorial. Jadi, misalkan ada satu orang yang terkena serangan dari kuasa gelap, misalnya pangkatnya ini kopral. Kemudian dia minta tolong kepada seorang orang pinter misalnya nih, dukunlah, di mana mempunyai kekuatan kapten. Maka si kapten itu akan mengatakan kepada si kopral, you keluar. Nah, berarti si pasien tersebut sekarang dikuasai oleh si kapten. Dia sembuh yang semu. Suatu saat dia akan ditekan oleh si kapten. Kira-kira seperti itu ya analoginya. Gitu. Jadi bukan mengusir, tetapi mengganti posisi kali. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang pangkatnya lebih tinggi masuk menggantikan yang pangkat lebih rendah gitu ya. Iya. Nanti akibatnya tambah buruk. Baik. Nah, tadi dikatakan iblis dapat menyerupai malaikat terang. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hal ini?